Market crypto dari kemarin bolak-balik turun dalam. Banyak yang nanyain di grup komunitas Biz TV, kapan waktu belinya yang pas? Assalamualaikum sahabat Biz TV. Oke, jadi kita kan selalu trading bareng ya di komunitas Biz TV, terutama di grup Telegram. Itu setiap hari nanyain kapan buy gitu ya. Walaupun saya memang bikin gitu ya pagi-pagi, kan seperti biasa kita punya jam kerja di grup tiap pagi ya, biasanya jam 7 sampai jam 9 setelah analisa market. Ada kondisi market yang bagus, kita akan entry dan sudah di-share di channel tersebut. Tapi biasanya orang masuk nggak ngeliat tuh, langsung nanyain kapan buy. Memang harga market ini sekarang lagi turun terus ya. Di sini saya akan share strategi yang saya gunakan, yaitu buy the dip. Bagi kalian yang belum tahu apa itu buy the dip, jadi intinya kalau market harganya turun seperti sekarang saya buat video ini juga lagi turun ya, Bitcoin itu udah menuju 100.000 lagi. Banyak banget member yang udah nggak sabar nih mau buru-buru beli. Jadi memang buy the dip ini memanfaatkan momen diskon di saat market turun. Nah, kita tinggal cari nih harga untuk membeli dengan mendapatkan harga terbaik. Ya, yang pasti dengan harapan kedepannya harga akan naik lagi. Tapi ingat, ini sudah di kuartal 4 2026, di mana saya pribadi di sini modenya udah survival ya. Jadi saya tidak berharap Bitcoin akan kembali ETH. Saya hanya buy the dip, jadi kita beli di harga yang tepat di bawah gitu ya, di low. Kemudian saya menjualnya ya dengan analisa berdasarkan harga tertentu. Jadi kita hanya ambil keuntungan tipis-tipis gitu. Oke, yang pertama saya akan membahas kesalahannya dulu nih, biar kalian tidak melakukan kesalahan yang sama juga, yaitu langsung all in atau langsam. Misalkan di akun kalian ada $100, kalian lihat BTC nih turun ke 100.000, bawaannya udah nafsu aja nih pingin buy. Kalian langsung gunakan $100-nya beli di harga 100.000. Namun yang terjadi ternyata harga turun lagi ke 95 dan ya udah nggak bisa beli lagi karena kalian sudah menggunakan seluruh aset di wallet kalian untuk beli di harga 100.000. Terus yang kedua, kalian harus cari tahu dulu nih, ini market turunnya karena apa? Karena fundamental, karena ekonomi global gitu. Jadi kita bisa mengukur jangka panjang turunnya sampai kapan. Kalau hanya fundamental sesaat yang hanya berlaku beberapa jam aja, itu biasanya setelah turun, market akan rebound. Tapi kalau misalkan isu ekonomi global, biasanya lumayan panjang nih ya pergerakannya. Nah, di sini harus hati-hati, jadi belinya tahan-tahan dulu. Dan yang terakhir, kalian nggak punya plan trading. Lagi scroll di grup gitu ya, ada yang ngomong buy, kalian langsung ikutin buy. Jangan begitu ya. Jadi walaupun kalian punya grup komunitas gitu ya, jangan langsung diambil sinyalnya mentah-mentah. Tetap kalian filter dulu nih. Jadi misalnya ada sinyal di grup nih, ada yang buy Bitcoin. Nah, kalian prediksi sendiri nih, kalian analisa dulu, kalian kumpulkan datanya. Kalau menurut kalian juga harganya sudah bagus nih, cocok. Jadi bukan berdasarkan pendapat orang lain ya, pendapat kalian sendiri dulu nih. Kalau cocok, berdasarkan hati kalian juga serak, kalian bisa beli. Jadi jangan beli ngikutin orang ya. Jadi kalian harus punya analisa sendiri. Dan yang terpenting, jangan lupa setelah beli, kalian langsung tentukan di mana take profitnya. Karena kita sudah ada di akhir cycle. Oke, jadi ini strategi yang saya gunakan. Dan disclaimer dulu ya, jadi saya tidak mengajak kalian menggunakan strategi ini. Jadi saya hanya share pendapat pribadi saya saja. Yang pertama, pastikan kalian lakukan riset dulu nih. Jadi kalian prediksi dulu kira-kira Bitcoin berakhirnya kapan. Kalau saya kan tadi, wah ini mah udah nggak ada ATH lagi nih buat saya nih. Jadi saya hanya akan ambil arah posisi buy gitu ya. Buy the dip-nya itu nggak jauh-jauh take profitnya. Misalkan buy di 100, jual maksimal di 105 atau bahkan 104 gitu ya. Jadi saya nggak ngejar ke 106. Biasanya targetnya saya kurangi sedikit tuh supaya nggak terjadi kegagalan seperti yang dulu pernah saya lakukan di cycle sebelumnya. Jadi ternyata targetnya nggak sampai di 100% yang saya harapkan. Hanya 90% akhirnya gagal take profit. Terus kemudian untuk cara belinya juga jangan langsung all in semuanya gitu atau langsam. Kalian belinya dengan cara dollar cost averaging atau singkatannya DCA. Jadi kalau uang kalian $100 nih, kalian beli di 95.000 misalnya ya, harga Bitcoin turun ke 95.000. Kalian beli misalnya 25% dana kalian, yaitu $250. Terus ternyata Bitcoin turun lagi ke 90.000, kalian bisa beli lagi $250. Atau mau lebih jauh juga boleh. Misalnya Bitcoin ke 85.000, kalian beli lagi $250. Jadi di averaging gitu ya, belinya secara grid. Dengan cara ini kalian nggak harus nungguin, kalian bisa langsung setting buy limit. Jadi kalau Bitcoin ternyata turun terus ya udah otomatis tuh gridnya kena semua. Dan untuk jaraknya juga harus kalian sesuaikan dengan modal masing-masing. Kalau saya pribadi, saya menggunakan bot DCA ya, jadi sudah otomatis semua. Dan bagi kalian yang mau setting botnya, ini saya sudah buatkan videonya. Selanjutnya adalah stop loss. Jadi kalau kalian belinya di spot,
itu tidak akan habis ya dananya. Tapi kalau kalian melakukan pembeliannya di future ya, itu udah otomatis kalian bisa kena liquid, habis gitu ya marginnya. Jadi pastikan kalau kalian belinya di future gitu, kalian harus pakai stop loss. Jangan benar-benar langsung di loss, tiba-tiba kena news kayak kemarin ya, fundamental yang merusak market, jadi crash marketnya. Dan yang harusnya kalian buat averaging DCA malah habis semua. Jadi pastikan kalian gunakan stop loss. Oke, yang terakhir yaitu strategi pembeliannya. Kalau kalian belinya di spot, ini memang tujuannya untuk jangka panjang ya. Terus kemudian kalau kalian belinya future, ingat ini hanya untuk sementara aja. Jadi target pendek aja, jangan disamakan dengan spot. Setidaknya kalau kalian beli di spot gitu, terus kemudian ternyata siklus bullrunnya sudah habis, ya udah kalian tinggal lanjutkan DCA-nya dengan jarak yang semakin jauh. Kalian tunggu di bawah. Oke, jadi kesimpulannya, buy the dip itu bukan berarti kalian harus selalu beli di saat market crash gitu, market turun dalam. Tapi di sini kalian harus tetap melakukan pembelian secara cerdas, yaitu dengan melakukan riset dan perhitungan. Kemudian kalian tentukan, ini untuk strategi jangka panjang atau hanya jangka pendek. Kalau video ini menambah wawasan kalian, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.